Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali. Akan tetapi kali ini ada yang berbeda dari yang lainnya, yang mana kegiatan biasanya kita adalah belajar akhlak, tapi pagi kali ini kegiatan itu kita ganti dengan kegiatan kokurikuler 8 dimensi profil kelulusan, yang mana kesempatan kita adalah dimensi komunikasi. Kenapa harus ada dimensi komunikasi? Apalagi komunikasi ini kita menggunakan multi bahasa, bilingual. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada Mandarin, tambah satu lagi bahasa kita Indonesia. Kenapa harus menggunakan komunikasi? Ya, tujuan kita yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita berkomunikasi di hadapan orang banyak atau publik. Karena itu penting sekali, jangan sampai kita yang notabene kita mempunyai ilmu tapi nggak bisa untuk menyampaikan. Yang kedua, bagaimana kita berani menyampaikan gagasan kita di hadapan umum, di hadapan publik. Itu juga penting sekali. Karena apa? Banyak orang yang punya gagasan, banyak orang punya ide, tetapi dia tidak bisa menyampaikan yang baik, komunikasinya kurang baik, sehingga ide yang seharusnya disampaikan dengan baik, publik menerimanya kurang baik. Maka dari itu, kesempatan kita, kegiatan kita kokurikuler dengan dimensi komunikasi ini memakai 5 panca cinta, yaitu cinta ilmu, yang kedua cinta diri dan manusia. Nah, dari itu dengan komunikasi ini kita menggali, mencoba membiasakan bagaimana nantinya setelah kalian terjun di masyarakat, mampu nggak kita menyampaikan ilmu yang kita dapatkan selama kita di pesantren ini? Mampu nggak kita menggunakan bahasa itu, terutama dengan bahasa-bahasa asing? Karena bagaimanapun juga yang kita pahami bahwa al-lughah tajul ma'had. Masih ingat? Al-lughah itu tajul ma'had. Apa artinya? Al-lughah, bahasa merupakan mahkota dari pesantren. Ketika pesantren itu menggunakan multi bahasa, maka tujuan utama pesantren itu adalah menciptakan generasi muda yang siap go internasional, tidak hanya go kampung atau go desa atau go nasional, tetapi go internasional. Maka dari itu nanti kita bisa menyampaikan, melihat, menyaksikan kawan-kawan kita yang sudah siap dengan berbagai bahasanya. Yang menarik, kita akan ada dengan bahasa Mandarin. Dan tentunya saya yakin ketika kawan kita menyampaikan dengan bahasa Mandarin, tidak ada yang paham. Entah dia ngawur atau tidak, yang penting kelihatan Mandarin ya. Saya kira itulah pentingnya bahasa. Karena bagaimanapun juga, kalian itu nanti diciptakan atau ditanamkan oleh pondok untuk dakwah ke berbagai penjuru dunia. Bagaimanapun juga dakwah itu wajib. Bagaimana Nabi menyampaikan, balighuni walau ayatan, sampaikan kepada walaupun satu kata, patah belakang, sampaikan kepada siapapun.
ilmu jangan dipendam sendiri, ilmu jangan dimiliki sendiri, tapi ilmu harus kita sampaikan kepada orang yang memerlukannya. Nah, ini penting untuk menyampaikan ilmu, maka perlu adanya bahasa atau komunikasi. Baik, mungkin itu sebagai pengantar kegiatan kita kali ini. Untuk itu, sebagai awalan, sebagai pembuka, mari kita membaca basmalah bersama. Semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapa? Nanti. Yang pertama kita panggil kawan kita yang menggunakan bahasa Arab nanti, Mas Arif Izri. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram Mudirul Ma'had Yambu'ul Quran Minawan Littahfidz Al-Ustadz Dr. Al-Hajj Ahmad Faiz Al-Majistir. Sahibul Fadilah Mudirul Madrasah At-Tanawiyah Yanbu'ul Quran Al-Ustadz Ulinha Al-Majistir. Sahibul Fadilah Mudirul Madrasah Quraniyah Al-Ustadz Fathul Muam Al-Majistir. Sahibul Fadilah Al-Mas'ul fi hadhil khitobah Al-Ustadz Ahmad Syafiq wa Al-Ustadz Mujib Huda. Ashabal Fadail li jami'i wa asatif fi hadzal ma'had wala ansakum ashabi wa zumalai as'adakumullah. Bitakid nashkurullah ta'ala alladhi yastami'una fi hadzal majlis al-mubarakah. Aku muhina liursilal khitabah bil mawdu' muhimman li ta'allamul arabiyyah wa tariqatuh. Bitakid yumkin ayyamurru as-su'al fi fikrukum kaifa wa limadha yajibu alaina li ta'allamul arabiyyah. Ana saunabiyukum bishwai. Al-Quran huwal kitab alladhi yunzalu minallahi ta'ala likullin nas wal khas likullil muslimin fi hadzal ard. Thumma bi ayyi lughah dzalik al-Quran aywa bil lughatil arabiyyah. Fa aina yunzalul Quran fi jaziratul arabiyyah walidzalika yasta'milu bil lughatil arabiyyah. La mungkin lana qara'na al-Quran bil lughatina yakni bil lughatil Indonesia atau bil lughatil Injiliyah atau bil lughah al-akhar. Kama arafna nusalli khamsah marat fil yaum aw kullu yaum, yakni as-salatu subuh, as-salatu zuhur, as-salatul asr, as-salatul maghrib, wa salatul isya. Tab'an istamalna al-lughatul arabiyyah wa yumkin mustahilan bil lughatil akhar. Masalan bil lughatil Indonesia. La mungkin lana nastamil bil lughatil Indonesia. Walakin hal na'rif al-ma'na alladhi yujadu fi kitabillah aw shalah aw ibadatul akhar. Kathir lana yumkin nusalli liyuhlal wajibah bas. Saunabbiukum at-tariqah talata tariqat kif nata'allamul arabiyyah sahlan. Al-awwal kutubul mufradat. Idza turidun an tastati'un al-lughatal arabiyyah la budda 'alaikum an tuhafidz al-mufradat. Tastati'un an tastamil tastati'un an tab'atun al-mufradat bitas'ul ilal asatid au ila ashabikum. Au mungkin idza tadrusul Qur'an istamilul Qur'an alladhi yujadu tarjim fi.
zai kita sayusahilukum litahfidul Quran wa tahfidul lughah. Atsani tahaddatsu bil arabi. At-tahaddats yastati' ayusahil idza tasta'milu bil lughatil arabiyyah. Miraran tatahaddats bil arabi sawfa yusahil lisanuna bi kalimati kulli kalimah. La takhaf ala hujjah min sahibina li'anna nahnu nasta'milu al-lughatil ajnabiyyah. Syuf kul hal amaman wa kunu sujaan. At-thalith ma'alis istami'u wa ifhamu al-video minal video qasir. Hadhihi tariqah yumkin mumti'ah jiddan lana li'anna nushahid al-video al-qasir. Lakin la tansa linafhamuhum madha yuqal. La tabda min aflam li'anna lughah sa'ub jiddan. Walakin ibda min video qasir mithlu TikTok, Instagram, Bath, Snapchat, X, Facebook atau ghairu dzalik. Alladzi yujadu fihi al-lughatul arabiyyah. Al-hikmah min hadhil khitabah yakni tatriban katsiran wa miraran sayaj'aluka qawiyan. Syukran lakum ana Alif Aizu Muhammad. Sa'atawarra min hadzal majlis. Syukran kafa minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini siapa? Kategori. Baik, terima kasih. Kasih aplaus sama. Kawan kita sudah menyampaikan tadi, Mas Alif Izu, tentang bagaimana, apa tadi materinya? Ta'allamul lughatil arabiyyah. Di antaranya tadi menyampaikan bagaimana kita bisa berbahasa itu dengan menyaksikan video qasirah. Tayangan-tayangan pendek itu sangat penting sekali. Sekarang tidak ada alasan sebenarnya bagaimana kita mengembangkan bahasa itu dengan melihat apa itu tayangan-tayangan atau film pendek dan seterusnya. Saya ingat kalian kenal dengan Deddy Corbuzier? Bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? Bagus kan, jahit jidan kan? Nah, dia belajar bukan dari bangku sekolah, tapi dulu saya mendengar ceritanya itu dia tiap malam itu mendengarkan radio, ngambil channel radio yang bahasa Inggris, kemudian dipahami, dicatat sedikit-sedikit, akhirnya sekarang dia bisa berbahasa Inggris dengan lancar, menjadi public figure. Jadi bahasa itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mempelajarinya, tetapi bagaimana kita menggunakannya, prakteknya itu. Kadang orang bisa bahasa, bisa ngomong, tapi disuruh ngomong di depan, belum tentu bisa. Kadang malah menjadi demam panggung kadang kan. Nah, ini yang penting, makanya komunikasi ini kita gunakan, sangat penting sekali kita latih. Alhamdulillah di pondok ini setiap Sabtu ada yang namanya khitobah atau pidato, atau kalau di pondok lain namanya muhadharah. Itu untuk melatih diri kita, melatih bagaimana kemampuan kita untuk menyampaikan gagasan yang ada di dalam diri kita, sehingga publik atau orang yang mendengar itu paham, oh ini ya. Baik, untuk selanjutnya pidato selanjutnya dengan bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh kawan kita Mas Fatih Gozi. Untuk itu kepada Mas Fatih Gozi, kami persilakan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan miftahan liturukil khairati was sa'adah wa akrama ibadahu wa tahhara qulubahum fa askana fiha widadahu wa manahum bisyamihim ja'ala jannatan minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dear Excellency, the principal of Tahfidz Jambul Quran Menawan Boarding School, Mr. Dr. Ahmad Faiz LCMA. The Honorable, the Headmaster of Tahfidz Jambul Quran Senior High School, Mr. Olin Nuha. The Honorable, all of teachers in this boarding school, especially Mr. Mujibuddha and Mr. Syafiq, and also all of my friends whom I love. Yes. Happy audience. Before I speak, let me introduce myself. My name is Fatih Gaye Fawaz, and I from 12-1. I will speak in title Ramadan month. Do you know what is Ramadan month? Tomorrow we will meet Ramadan month. Let me tell what is Ramadan month. Ramadan month is month that has been clearly for Muslim to carry out fasting obligation and is done during one full month. Fasting in Islam, that is living something that riskan like eating, drinking, and last starting subuh done until sunset by intention of carry out fasting religious. While wisdom for God fasting are 1. In order to emerge piety compassion that poor and needy. 2. Sharpen the mind. 3. Make our body healthy. 4. Decrease the lust. 5. Decrease daily expenditure. 6. How we can adaptation in the world and the hotter tomorrow. Based explains above, in Ramadan month, let multiply religious service that like reading Al-Quran, Tarawih praying, witir praying, sodakoh in mosque, at musola or at home, because only in this month we carry out Tarawih praying in a year. Prophet Muhammad also said, the event is created for 4 groups. 1. Someone who multiplied reading Al-Quran. 2. Someone who keep it over the top. 3. Someone who keep over the stomach. And 4. Someone who fast in Ramadan month. So, in Ramadan month, let in life, Islam religions for instance reading Al-Quran and Tarawih praying in order to get unlimited reward. That's all from me. Don't forget, tomorrow we will meet Ramadan month. We should do Tarawih praying, witir praying, sodakoh, and reading Quran. The important how we can by mode Islamic. Understand? Thanks, enough for me. I'm sorry if there mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kisah Mandarin apa Inggris? Irfan. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Mas Fatih. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Mas Fatih Ghozi. Menyampaikan tentang Ramadan. Bulan Ramadan.
Tadi menyampaikan bagaimana kita berkegiatan di bulan Ramadan ya, kebiasaan membiasakan diri untuk melaksanakan kegiatan yang baik, dari fasting tadi, dari berbuka puasa, puasanya dan seterusnya. Nah, baik, tentang komunikasi. Jadi dalam kita berbahasa, dalam kita menyampaikan komunikasi itu, mungkin yang perlu kita pahami adalah jangan terlalu tergesa-gesa dengan apa yang ingin kita sampaikan. Tetapi kuasai diri kita dulu, tenangkan diri kita dulu. Setelah itu, baru kita menyampaikan apa yang ada dalam benak kita. Dengan bahasa yang pelan kalau bisa. Nggak usah perlu tergesa-gesa sehingga kesannya kita ngejar waktu. Karena komunikasi, orang banyak itu yang didengar adalah apa yang jelas. Kalau perlu malah disisipi dengan ada hal-hal yang menarik mungkin diajak komunikasi dan seterusnya. Jadi ada imbal balik, ditanya publiknya ditanya, pemirsanya ditanya dan seterusnya. Itu penting sebenarnya untuk membangun komunikasi. Baik, untuk selanjutnya kita yang menyampaikan materi, yang menyampaikan pidato, kawan kita Mas Zulfian Hafid dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu kita simak dengan baik, kita kasih semangat yang baik dengan itu sehingga Mas Hafid itu bisa menyampaikan dengan semangat. Baik, terima kasih. Silakan untuk Mas Hafid untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Dear Excellency, the headmaster of Tahfidz Jambu'ul Quran Boarding School, Dr. K. Haji Ahmad Faiz. The Honorable, the headmaster of Tahfidz Jambu'ul Quran Kudus Islamic Senior High School, Mr. Ulinuha SPT MAG. And also the Honorable, our teacher Ustadz Mujib and Ustadz Syafiq that stand here in the class for watch my perform. And also the teacher that I can say the name one by one. And my friend whom I love. Yes, sir! Today, I, Zulfian Hafid Saukoni, would like to deliver an English speech under title How Dangerous AI Nowadays in Terms of Manipulation Information and Digital Scamming. If you ever know, in 17th century, there is an idiom that said, seeing is believing. But in 2026, it's outdated. It is not just outdated, but also it's deeper than that. AI also very dangerous nowadays. Like this. Today we live in an era that AI can mirror your voice, like you talking ha 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 ha, and AI can mirror that, can copy. So you say like Fatah very ugly. Nah, like that. So after study of AI threat and I summarize, I found the top 2 of AI threat and I will explain to you all one by one. So the first is information manipulation. We are not just talking about fake news anymore, but we are talking about deep fakes that more dangerous than the fake news. Example, you are a CEO of Jarum, just like that. Surya, Surya gives speech in some festival,
and there is someone copy your voice and put it in AI. And after that, in the festival, you said you will collaboration with Apple. Nah, but Surya, the voice has copied by the people who hate Surya. After that, he make a sentence from AI, and Surya said like this: I very hate Apple. I very hate Apple, and I will destroy them. That's a lie. Remember, that's a lie. So you must need to be careful the things that never happen in your life. Okay, and the second threat is the evolution of digital scamming. Instead, people take your money. They now very smart. They use AI to copy your voice using voice phishing or that new scam. Example, Raka. Arif Raka, there is people that very hate Arif Raka and won't take the money. And he calling Arif Raka. Arif Raka see the phone and there is the number, unknown number. So Raka answer it. But when there is the silence, no voice from him. So Arif Raka generally will asking like this, who is this or something else. But the fact that Arif Raka don't know is they are recording your voice. Why they recording it? They need your voice to copy in AI and ask and make voice that same with Arif Raka to asking the money to your parent. So your parent just something like this. Pa, I need money because I after get incident. Okay, I transfer you all now. 25 millions. Your parent lost 25 millions. That's not transferred not to you, but to the people who take your money. Nah, like that. And after all of that, after I summarize that the top 2 of AI threat, it's not only 2 that, but there is many. There is many threat that still there is that I not said one by one. Now, how to avoid that? Like this. Every threat that has a pattern. What is pattern? There is a pattern that every threat different like that. So I still confused how to define it, but I give you one trick. I give you one trick if you don't know the pattern of the threat. If someone calling your number that unknown, you don't know the number, you don't have the contact, just answer it. But if they do not say anything, just put in the box. You take another device, play Lengsir Wangi, and put in the box and close it. Wassalam. They won't bother you anymore. But however, AI doesn't has impact negative only. It has also positive impact that we already know, just like help us study easier, or talking or search information without searching long in internet. Okay, that's all what I want to talk about. And also in my speech today, I, Zulfian Hafid Saukoni, that always stay in your heart. Say goodbye to you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Hafid Zulfian. Kita kasih aplaus lagi sekali lagi. Jadi dalam berkomunikasi atau menyampaikan apapun itu di depan umum yang perlu kita pahami ada satu prinsip. Apa itu? Ada prinsip cari ciri, jangan curi cara. Ulangi. Cari ciri, jangan curi cara. Artinya apa? Dalam berkomunikasi, masing-masing orang itu mempunyai ciri yang berbeda. Sehingga apa? Orang akan tahu, oh
Pak ini, Mas ini, berarti dia punya ciri sendiri. Sehingga ciri kita, kepribadian kita itu jangan niru orang lain. Paham ya? Kita melihat banyak para mubaligh itu. Masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Ada Gus Miftah misalkan, dengan rambut panjangnya, dengan selengeannya. Ya, misalkan kalian niru seperti itu belum tentu bisa. Ada Gus Ikdam. Ya kan? Materi yang disampaikan nggak banyak. Tetapi banyak yang itu. Maka cari ciri. Ya. Ciri kalian apa? Kembangkan itu sehingga nanti orang akan tahu, oh Mas Ali, wah enak ngomongnya. Mas Fatih, Gus itu banyak lucunya misalkan. Mas Zulfian itu semangat, nah itu namanya ciri. Kita nggak bisa jiplak orang lain bisa, tetapi belum tentu bisa sama. Maka dari itu komunikasi penting. Bangun ciri kita masing-masing sehingga orang akan mengenal kita dengan kepribadian kita. Baik, untuk selanjutnya ini bahasa yang mungkin banyak yang belum paham. Nah, nanti yang disampaikan apa, kalau nggak paham bisa ditanyakan. Karena bahasanya bahasa itulah bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin. Untuk itu, untuk Mas Hafid Al-Mubarak, kami persilakan maju untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. 尊敬的大会杨博阿曼纳万伊斯兰学校主持人阿曼塔伊斯博士的老师，尊敬的高中校长欧林努哈的老师，以及12年级一个2班班主任法鲁穆扎基的老师，尊敬的各位老师，以及我亲爱的同学们，今天我在这里将就自己的演讲，经历 AI 的时代的欺骗。至于主题发表一段简短的演讲。大家好，有句话说眼见为实，意思是眼睛看到就真的。但是在 AI 发展很快的今天，这句话不一定对了。现在 AI 可以模仿学别人的声音，也可以做出假视频，让我们很难分析什么是真的，什么是假的。所以伊斯兰的人，我们应该记得古兰经里的教导。Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbiqu ala ma fa'altum nadimin。这节经文含义是：当别人告诉你一个消息，你应该检查一下这个消息是真的还是假的。如果你不清楚情况就相信了一个消息，可能会伤害到别人，最后自己也后悔。在现在的数字时代，这个道理比以前更重要。现在 AI 技术发展很快，可以模仿声音和视频，所以眼见为实不一定对了。我们正处在一个真假等单方的设的时代。为了不伤害到别人，也不让会自己，我们必须注意2点以下：一，先检查再相信。听到消息或看到视频时，我们要看核实真的假，包括自己。今天 AI 诈骗，不要因为是亲友的声音，就随便个见。
种子。我们在这是用精进就是要用以注释思考，前进正确的起点。感谢大家你的听听，如有不注释就请多多包涵。Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih untuk Mas Hafid Al-Mubarak tadi telah menyampaikan tentang sin ya. Jadi apa yang disampaikan kita nggak apa. Baik, terima kasih. Nah, ya kita doakan saja semoga kawan kita yang nanti mendapatkan apa itu beasiswa ke Shenzhen tadi, ke Mandarin tadi, di sana bisa mengembangkan sayapnya, bisa sambil dakwah, ya, syukur-syukur bisa hidup di sana, bisa mendirikan pondok di sana. Amin. Baik. Sebagai penutup ya, tadi sudah disampaikan semuanya dari bahasa Arab, 2 bahasa Inggris, kemudian terakhir ditutup dengan bahasa Mandarin yang sangat luar biasa itu. Saya mendengar serasa saya berbicara dengan Jackie Chan tadi, Shen dan seterusnya. Jadi sangat terpukau, bahasanya terpukau. Maksudnya gimana? Selama ini kita tidak pernah mendengar langsung ya. Kalau dari TV saya kira kalian sudah sering mendengar, tapi secara langsung kawan kita bisa berbicara dengan bahasa Mandarin itu sangat luar biasa sekali. Kasih hapus dulu. Baik. Sebagai akhiran dari kegiatan kita kali ini, ada satu kata yang perlu kalian pahami bahwa bahasa tidak hanya sekedar ungkapan kata, tetapi bahasa merupakan jembatan untuk mengembangkan menuju ilmu, iman, dan masa depan. Maka dari itu, kembangkan bahasa kalian, perbaiki komunikasi kalian, sehingga dengan bahasa itu kalian akan terhubung dengan semua orang dan mudah untuk berkomunikasi dengan semua orang. Sehingga apa yang kita inginkan untuk masa depan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Tetapi yang beda kali ini adalah kegiatannya bukan belajar mengajar atau KBM, tetapi kegiatan kali ini kita gunakan untuk kegiatan co-kurikuler, implementasi 8 dimensi profil lulusan. Jadi salah satu tujuan, salah satu kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan itu adalah yang lanjutan dari P5RA kemarin, sekarang diganti dengan co-kurikuler implementasi 8 dimensi lulusan, dimensi profil lulusan. Yang mana kali ini kegiatannya adalah dimensi komunikasi. Dimensi komunikasi
dengan panca cintanya, cinta ilmu dan cinta diri serta sesama manusia. Kenapa harus ada dimensi komunikasi? Ini sangat penting. Ya, dimana kita untuk saat ini untuk menghubungkan satu sama lainnya, terhubung dengan yang lainnya, itu perlu adanya komunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu merupakan satu cara untuk keberhasilan. Banyak orang yang ilmunya banyak, tetapi karena komunikasinya kurang baik, sehingga tujuan yang disampaikan tidak sampai. Maka dari itu, kita belajar untuk bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, dimensi komunikasi ini kita wujudkan dengan kegiatan khitobah atau bahasa lain ceramah, atau bahasa lainnya dengan muhadharah. Hari ini kegiatan kita adalah khitobah dengan dimensi komunikasi. Komunikasi kita menggunakan multi bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ada bahasa Indonesia. Karena kita tetap cinta dengan bahasa Indonesia. Maka dari itu sudah ada beberapa kawan kita yang kita pilih untuk menyampaikan, belajar berkomunikasi lewat khitobah, bagaimana caranya dan seterusnya. Baik, mungkin itu sebagai awalannya untuk membuka kegiatan ini. Mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan acara co-kurikuler implementasi 8 dimensi profil lulusan dengan dimensi komunikasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ala niyatina sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya yang akan tampil pertama saudara kita Miftahul A'la menyampaikan yang sudah disiapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Enggak. Baik, untuk itu kepada Mas Miftahul A'la bisa masuk ke depan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fal mukarram mudirul ma'had yambu'ul Qur'an menawan litafid al Ustaz Ad-Doktor Ahmad Faiz LCMA. Shahibul Fadilah Raisul Madrasah Al-Qur'aniyah Al Ustaz Fathul Umam Al-Majistir. Shahibul Fadilah Raisul Madrasah As-Sanawiyah Yambu'ul Qur'an menawan Al Ustaz Ulin Nuha Al-Majistir. Ashabul Fadail li jami'i asatidati wal mudarrisin fi hadzal ma'had wala ansakum asdiqai wa zumala'i as'adakumullah. Amin. Ayyuhal hadirun al-kiram, qabla kulli syai' wajibun alaina an nahmadallaha alladzi a'tana ni'aman katsiratan hatta naqdira 'alal ijtima'i fi hadzal makan al-mubarak. Bimunasabah tadribil khitabah. Salatan wa salaman daimaini ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh-dhulumatil jahl ila nuril ilm wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirin al-kiram, qumtu baina aidikum li akhtuba bil unwan al-hayah fi dilalil Qur'an. Ayyuhal hadirin al-kiram, nahnu mu'minun nuqinu haqqal yakin bi annal Qur'anal karim
huwa kalamullahi subhanahu wa ta'ala anzalahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam lafdan wa ma'nan al muta'abbadu bitilawatihi al mu'jizu al manqulu lana naqlan mutawatiran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid wa na'lamu ayyuhal hadirin al-kiram anzala kutuban ghairal Qur'an ila anbiya qabla maji'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hiya at-taurah ila Musa wa Zabur ila Dawud wal Injil ila Isa alaihimus salatu wassalam. Hadhil kutub munazzalatun ila haula'il anbiya li sa'adati qaumihim wala tamtaddul ahkam fi hadhil kutub ilaina bil mahdudah bi azmanihim. Allamanallahu ba'da nuzulil Qur'an la yalzamu alaina an natamassaka bima fi tilkal kutubil madhkurah li anna fiha taghirat wa inhirafat asasiyah min asliha katabatha aidil mu'taniki nabiha. Al-Qur'an huwa akbarul mu'jizat a'tahullahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dalilan ala nubuwatihi wa huwa munazzalun bi a'lal lughati fil alami darajah adaqqa wa a'maqa maknan wala ya'tihi bimislihi al-adibba walal kutab walau kana ba'dihum ala ba'din dahira. Al-Qur'an nurun yuniru hayatan nasi ajma'in wa huwa qa'imun bi idarati jami'i wujuhil hayatil insaniyah faman qala bihi shadaqah wa man amila bihi faza wa man hakama bihi adala wa man ihtada bihi fatadallala fi dilalihi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Inna fil qur'ani la'ibratan lana haitsu na'khuduha min qasasil umamis sabiqah kaifa asyu bi kufrihim wa qaslihimul anbiya hatta halat bihim masaibu wa kawarisu mahzinah fahtutimat hayatuhum bisu'il khatimah. Ayyuhal hadirun al-kiram walidalik nahnu kal muslimun yajibu alaina an naqra'ahu wa nutali'ahu wa na'mala bi ta'alimihi fi hayatina al-yaumiyah wa huwa anisun fi wihsyatina in da'awnahu dana wa in sa'alnahu syafa wa kafa wa la yadinnu idza danna zaman wa la yajifu idza jafal khullan yaruddul mukhti idza na'a anis sawabi wa yahdil khairan idza hada anis idati idza wa'ada an jaza wa idza ahada wafa. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin fi ayyaminal hadirah najidu katsiran minan nas la yu'minuna bil Qur'an bal yukadzibunahu wa la yaj'alunahu dusturan li hayatihim wa hum yahsabuna annahum yaqdiruna tadbira hayatihim al-fardiyah wal ijtimaiyah bin nuzum wal mabadi as-sadirah an afkarihim wa araihim faqad dalla haula'il mukadzibun nadalalan ba'ida li annahum salabu haqqallah wa rububiyyatahu ala tadbiri hayatin nas. Nahnu na'taqidu bi annallaha huwa khaliqul alam wa mudabbiru hayatinal yaumiyah bi wahyihi al mudawwan fil Qur'an la khaliqal alam wa la mudabbiral hayah siwahu fahayya bina nuraqi himmatana litadabburi ayatillahi subhanahu wa ta'ala wal amala biha hatta tahwizzanal ayatul adabi wa tasraha sadirana ayatur rahmah wa tafidu a'yununa minad dam'i khusyu'an li'ajazihi wa udmatihi wa tasliman li ahkamihi wa hikmatihi. Ayyuhal hadirun al-kiram kafani kalami asa ayyan fa'ana wa asta'fikum in wajadtum minnil akhta wa askurukum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Baik. Untuk semuanya, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu cara bagaimana kita memahamkan orang itu dengan komunikasi. Komunikasi. Bagaimana kita ingat Indonesia dengan sejarahnya, dengan presiden pertamanya, yaitu Bapak Presiden siapa? Soekarno, terkenal dengan pidatonya berjam-jam mampu. Sehingga pada waktu itu, walaupun Indonesia baru merdeka, berani, di PBB, dikenal seluruh dunia. Karena apa? Dari presiden yang mampu menyampaikan, mampu komunikasi. Maka dari itu, salah satu pentingnya komunikasi adalah bagaimana kalian bisa menyampaikan gagasan kalian kepada orang lain. Penting, sangat penting sekali. Baik, untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Dear Excellency, the principal of Tahfidz Jambul Quran Menawan Boarding School, Mr. Ahmad Faiz LCMA, the Honorable, the Headmaster of Tahfidz Jambul Quran Senior High School, Mr. Rinuha Emaki, the Honorable, all of teachers in this boarding school, and also all my friends whom I love. Yes, first of all, let's thanks and praise to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has give us His blessings and who has give us His blessing to us. Secondly, salawat and salam always given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who bring us from Jahiliyah era to Islamic era. Good morning, everyone. Standing here today, I want to talk about something more important than our grades, is our mentality. Being a student is about building a growth mindset. In the Holy Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala says in Surah Ar-Ra'd verse 11, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. The meanings, indeed, Allah will not change the conditions of a people until they change what is in themselves. This verse teaches us the core of a true student is initiative. We cannot wait for success to fall from the sky. We must change our mindset, our habit, and our discipline for within. Furthermore, a true student must possess the heart of humility. There is a famous saying that knowledge is like rain. It only settles in the lowest place. This means we must keep our egos low to let knowledge flow in. No matter how smart we become, we must stay humble and respect our teachers and peers, because a proud heart is closed mind. A true student mentality consists of three things. First, resilience. When we fail, we say, I cannot do this yet. Second, curiosity. Don't just wait for answers, ask questions. Third, consistency. Success is the result of small efforts repeated every day. My friends, let's
Stop worrying about being perfect and start focusing on being better than we were yesterday. Keep your head up, stay hungry for knowledge, and remember, the change starts with you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Catur Ananda apa yang telah disampaikan. Kita kasih aplaus dulu. Dalam sebuah makalah ada kalimat berbunyi kalimun nasa biqadri uqulihim. Kalimun nasa biqadri uqulihim. Yang artinya adalah omongilah, sampaikan omonganmu atau bicaralah kepada masyarakat sesuai dengan standar mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya apa? Pentingnya komunikasi dalam hal ini menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Ya, jangan sampai seorang profesor misalkan ngajak bicara anak kecil, anak TK dengan ilmu profesornya. Dipastikan anak TK gak akan paham. Dan sebaliknya, seorang ilmuwan misalkan bicara kepada masyarakat umum dengan penemuan-penemuannya, itu nggak akan bisa membangun karakter kita sehingga orang lain kenal dengan kita. Bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, sehingga apa? Gagasan kita yang saya sampaikan tadi bisa dipahami oleh masyarakat umum. Ini sangat penting sekali. Karena kita adalah generasi yang dibangun oleh pesantren kita untuk menjadi penyampai ilmu yang telah kita dapatkan. Apa yang telah kalian dapatkan di pondok ini, maka kalian punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat umum sehingga ilmu tidak mandek di kalian. Nah, untuk itu kita lanjutkan tampilan berikutnya, yaitu Mas Ilyas yang akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Untuk itu kepada Mas Ilyas, kami persilakan. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran Menawan, beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMA. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Swasta Kabupaten Kudus, Al-Ustadz Ulinuha SUD MAG. Yang kami hormati Kepala Madrasah Quraniyah Tahfidz Yanbu'ul Quran Menawan, beliau Ustadz Fathur Umam SH. Yang kami hormati pula seluruh jajaran asatidz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di majelis yang insya Allah berkah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islamiyah ini. Ya syabab Al-Quran, salat merupakan pondasi utama agama Islam.
Maka dari itu, bagi yang melaksanakan sholat, ia telah membangun pondasi agama Islam tersebut. Bagi siapa yang meninggalkannya, ia telah merobohkan agama Islam tersebut. Yang seperti dijelaskan di Al-Quran, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Bagi laki-laki, tentunya kita semua akan menjadi seorang kepala keluarga, yang berarti kita diwajibkan untuk menyuruh istri dan anak kita untuk sholat 5 waktu. Karena mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang juga dijelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan para utusannya, dan janganlah pula kalian mengkhianati titipan-titipannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kalian mengetahuinya. Ya syababal Quran, bagi siapapun yang menyuruh istrinya dan anak-anaknya untuk sholat 5 waktu dan tidak mengajarinya hal yang berkaitan dengan sholat, maka ia telah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapa yang mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya syababal Quran, alangkah baiknya kita sholat berjamaah di masjid, begitu juga iktikaf agar lebih baik. Dan berjamaah itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sholatul jamaati khairum min sholatil fardi bisabati wa ishrina darajah, yang artinya sholat jamaah itu lebih baik dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Ya syababal Quran, maka dari itu kita tingkatkan amal sholat kita agar kita tidak termasuk dari golongan-golongan yang mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga jangan lupa menyuruh istri dan anak kita untuk sholat dan berjamaah di masjid. Karena sholat adalah salah satu sarana media berkomunikasi seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Terima kasih, kita kasih aplaus. Alhamdulillah, semua kesempatan sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita dari bahasa Arab sudah, bahasa Indonesia sudah, dan bahasa Inggris sudah. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu kalimat yang mungkin bisa kita renungkan bersama, bahwa bahasa tidak hanya sebatas bicara atau alat bicara, tetapi bahasa merupakan satu hal yang menghubungkan antara ilmu, iman, dan pengetahuan. Siapa yang menguasai bahasa, dia telah memperluas dunianya. Dan siapa yang berani bicara, maka dia telah mempersiapkan masa depan untuk dirinya. Ini satu kata-kata yang mungkin bisa kita cermati, bahwa dengan bahasa itu kita bisa membangun komunikasi, membangun kinerja dengan yang lainnya, networking biasanya,
Sehingga kesuksesan itu separuhnya adalah dari bagaimana kita komunikasi. Maka dari itu, mari kita semuanya untuk bisa mengolah bahasa kita dengan baik, berkomunikasi dengan baik, tentunya dengan yang santun, yang sopan, sehingga orang yang kita ajak bicara itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Dan perlunya juga dengan komunikasi, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka tanpa adanya yang tersindir dengan kalimat itu. Nah, itu pentingnya komunikasi. Karena dengan komunikasi yang salah akan menjadikan perang di antara kita. Dengan komunikasi yang baik, maka terjalin persatuan kita. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Kita kasih aplaus terlebih dahulu semuanya. Terima kasih atas semangat kawan-kawan semuanya telah mempersiapkan untuk tampil di depan kawan-kawan semuanya dan telah menyelesaikan kegiatan co-curricular ini dengan baik, dan kita berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi semakin semangat kita dalam belajar bahasa, belajar dalam komunikasi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, dan alhamdulillah sebagai tindak lanjut dari surat dari edaran Kemenak bahwa implementasi 8 dimensi profil lisan yang kali ini dengan tema komunikasi dan panca cintanya adalah cinta ilmu dan cinta diri dan manusia, maka kegiatan tema dimensi ini, dimensi komunikasi ini akan kita gunakan, akan kita proyekkan dengan kegiatan khitobah atau pidato bilingual, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Adapun tujuan kenapa kami menggunakan membuat kegiatan itu, yang pertama adalah melatih keberanian dan kepercayaan diri peserta didik, supaya bagaimanapun peserta didik kan terbiasa untuk menyampaikan gagasan di depan umum. Yang kedua, mengembangkan kemampuan menyampaikan ide di depan publik, sehingga dengan terbiasanya mereka menyampaikan gagasan ide dengan bahasa yang jelas, terutama dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, maka tujuan kita adalah bagaimana kita menyampaikan gagasan kita di mata dunia. Dan ketiga, bagaimana kita santun di hadapan publik, bagaimana kita menyampaikan aspirasi kita, gagasan kita dengan santun, sehingga orang akan melihat bahwa kita merupakan santri yang tetap berakhlakul karim. Itu kegiatan ini kita setting, kita gunakan semaksimal mungkin. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami, sebagai penanggung jawab atas co-curricular dimensi 8 profil lulusan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan ini, maka yang akan berkesempatan pertama adalah Ananda Muhammad Nur Khalid
yang akan menyampaikan pidatonya dengan bahasa Arab. Untuk itu silakan menyimak dengan baik dan kami tetap memerlukan saran dan kritik untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-salata ala ibadihi al-mu'minina wal mu'minat wa ja'alaha imadan li hadzal din al-qawim wa ja'alaha usulan al-amal as-salihat. Farada alaina rabbuna subhanahu wa ta'ala خمس الصلوات في خمسة الأوقات ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات أحمده سبحانه وتعالى وأسأله المزيد من فضله من جميع الأوقات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Amma ba'du. Al-Mukarram Mudirul Ma'hadina Yanqul Qur'an Munawar Tahfidz Al-Ustaz Ad-Dr. Ahmad Faiz Al-Majistir. Al-Mukarram Raisul Madrasah As-Sanawiyah Yanqul Qur'an Munawar Tahfidz Al-Ustaz Ulil Nuha Al-Majistir. Al-Mukarram Di Jamil Asadid Al-Ahibbah min yanqul Qur'an Munawar Tahfidz wala ansa asdiqai wa zubanai asadakumullah. Amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Na'rifuna min wahidil hadisi minan nabiyina yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama Islam. Lianna dzalik kullul muslimina wal muslimat labudda alaikum liqamatis shalah sa'atan minal awqati wifqan liqaulihi ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ay kitaban mawquta kitaban mawquta yakni khamsal awqati liqamatis shalah ma huwa yakni waqti subhi waqti zuhri waqti al-ashri waqti al-maghrib wa waqti al-isya. Ayyuhal ikhwani, inna Allah yazamuna wa yata'ayyan 'alaina amru nisa'ina wa auladina bis salati wal muhafadhah 'alaiha fa innahunna amanatullahi indana kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqulu Allaha wa rasulahu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu Allaha wa rasulahu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Ayyuhal ikhwani, madza fadilah min iqamatis shalah? Nah, idza nahnu nuqimus shalah fatanhayna minal a'malil fahsya'i wal munkar. Qaulihi ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-muhim kullul muslimina wal muslimat yujibu li iqamatis shalah fil khamsatil awqat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam summa minkum syukran kami ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh saudara kita yaitu Muhammad Ibnu Khalid yang mana tadi menyampaikan tentang pentingnya sholat. Kira-kira kalian paham nggak dengan apa yang disampaikan? Halo? Tahu nggak? Apa? Sholat lima waktu. Dalilnya apa? Dalilnya? Itulah pentingnya bagi
menyampaikan tentang pentingnya sholat. Tapi kalau kita ingat, kita berada di negara yang mana banyak bahasa yang tidak Indonesia. Maka pentingnya berbahasa itu seperti itu. Bagaimana nanti kalian ini dakwah ke semenanjung mana misalnya, tentunya dengan bahasa mereka. Kalau nasa dilugotihi, sampaikan dakwah itu dengan bahasa mereka. Jangan dengan bahasa kita terus. Ada penting. Tadi sudah bagus. Dari Mas Khalid sudah berani. Yang penting pertama adalah berani dulu. Bagaimana tujuan kita adalah mengembangkan keberanian, bagaimana kita menyampaikan aspirasi. Yang penting. Makanya di dalam topik ini seharusnya bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu setiap khutbah itu untuk berani menyampaikan. Karena tidak semuanya berani. Perlu kemampuan, jangan sampai nanti ada demam panggung. Sudah siap semuanya, selama di atas panggung ternyata hilang semuanya dihampirkan. Nah, itu pentingnya kita berani maju ke depan untuk menyampaikan. Nah, bagus, jadi Mas Khalid kita kasih pertanyaan. Dan selanjutnya tadi sudah menggunakan bahasa Arab, sekarang kita ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris akan disampaikan oleh kawan kita yang dari luar Jawa, tentunya luar Jawa ke sini untuk mengambil ilmu dan menyampaikan, belajar untuk menyampaikan. Yang mana pada kali ini kita panggil kawan kita dari Mas Ganis Samaras. Ya, itu silakan. Misalnya saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dear Excellency, Mr. Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMA, as the Principal of Tauhid Jambul Quran Munawwar Boarding School, the Honorable Principal of Tauhid Jambul Quran Center High School, Al-Ustadz Ulidwa SUD MAG, the Honorable all of teachers in this boarding school, and also unforgettable, my beloved friends. Firstly, let's give thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings, so we can attend in this agenda with a good condition. Secondly, may salawat and salam will be always given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from Jahiliyah era into Islamic era. Now, ladies and gentlemen, Ramadan month is the month that has been clearly known for Muslims to carry out fasting obligation. Fasting obligation, and is done during one full month. Besides in Al-Quran, Taurat and Injil also explain the priority of fasting. Once upon a time, the Jewish people also carry out this fasting religions, no eating, no drinking, except for once. All fasters also make fasting rules by themselves. For example, meat fasting, fish fasting, and also egg fasting. Even though the statue prayers also carry out the fasting religions, so that can muffle anger of the statues, so that considered to be God. So all religions is actually admit each other
the truth and the priority of fasting, but each way is different. According to Islam, fasting is leaving something that you sign, like eating, drinking, and lust, started from subuh down until the sunset by intention to carry out fasting obligations. In Ramadan, let's multiply the religious service deed like reading Al-Quran, Tarawih praying, Witr praying, and Sadaqah in mosque, and also in Musala or at home. Because only in this month we can carry out Tarawih praying in a year. Prophet also said, the heaven is made for 4 groups. The first group is for someone who multiplies to read Al-Quran, and the second for someone who keeps over the tongue, and the third for the someone who keeps over the stomach, and the last one is for someone who fasts in Ramadan month. Now ladies but gentlemen, so in Ramadan month, let's enliven Islam religion by instance reading Al-Quran, Tarawih praying in order to get a number rewards. Okay guys, so that's all my speech. Thank you for listening, thanks for your attention, and wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يهد الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. The Excellency Mr. Ahmad Faiz Al-Sema, the Honorable Hall of Teacher in Young Boy Quran Islamic Boarding School, and my beloved friend who I know. No ladies but gentlemen. Yes. Actually, praying is heritage of Islamic religion. Therefore, someone who carries out praying means to maintain Islamic religion. On the contrary, someone left praying means to bring down Islamic religion. It's explained in An-Nisa, verse 103. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. That means, for such prayers are enjoyed or unbelief and stated times. No ladies but gentlemen, praying is one of the carries connected between servant and his God, and one of the spiritual train and purifying the soul. Prophet Muhammad ever said, that means an example, praying 5 times is like river where water flows fresh. So let's accustom to praying together in mosque or musalla and ask for Allah the protection in order not to live praying together. The ladies but gentlemen, so let's improve our praying because praying is communication media and tool to bring
tool to bring closer between servant and his God. So, another unforgetting each other. Thanks from me, and if any mistake, my apologies. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Mudirul Ma'had Jamul Quran Al-Ustadz Ad-Doktor Al-Haj Faiz Al-Majistir, Shahibul Fadilah Raisul Madrasatul Sanawiyah Al-Ustadz Ulin Nuha Al-Majistir, Shahibul Fadilah Raisul Madrasatul Quraniyah Al-Ustadz Fathul Umam Al-Majistir, Ashabul Fadilah Al-Ustadz Iyyanul Quran wala ansa asdiqai wal zumala as'adakumullah. Taqaddamtu fi amamakum uridu atakallam fi qissah Nabiina Muhammad Rasulullah, yakni Isra Mi'rajul Rasul. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Wa ba'dama kana Muhammad wajibul baraya abil fitan min kufar Quraisy fit tarikh 27 fi syahr Rajab fi sanah asyirah minan nubuwwatin Nabiina Muhammad kana yu'maru ma'a Jibril Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yakni fis samawatil ula faro'a Nabi Adam, fis samawatil tsani faro'a Nabi Isa, wafis salis faro'a Nabi Yusuf, wafir rabi' faro'a Nabi Idris, wafil khamis faro'a Nabi Harun, wafis sadis faro'a Nabi Musa, wafil akhir sabi faro'a Nabi Ibrahim. Summa Nabiina Muhammad zahaba ila sidratil muntaha, yakni amaro fi sholat khamsah. Akhirul kalam ila wantore wabawul mafek ila wantore kafam syukron kafam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa min ahli sidqi wal wafa. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أشهد أن لا
لجميع الأساتذة في هذا المعهد ولا أنسى أصدقائي وزملائي أسعدكم الله. والآن هنا سأشرح عن شهر رمضان. شهر رمضان هو من أكثر الشهور في أمة المسلمين الذين أقاموا فيها بالصيام مدة شهر واحد. وفي القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وفي التوراة والإنجيل هما يذكران فضيلة الصيام أيضا. فكانوا اليهوديون في الزمان القديم يصومون لا يأكلون ولا يشربون في كل يوم إلا مرة واحدة. والنصرانيون هم يصومون أيضا ولكن بكيفيتهم. فكيف كيفيتهم؟ النصرانيون يصومون من اللحم والسمك فقط. وأما عباد الأصنام فهم يصومون ولكن يطعمون كبدا ومنها ببطونها هي التي يأكل ذكرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إلى إجابة الصوم في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة. في تلك السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومون بالصيام. والصيام في الإسلام هو ترك المبطلات من الأكل والشرب والشهوات من الخمر إلى غروب الشمس ولكن بنية العبادة. وهذا من حكم الصوم فهي الأول إنشاء الرحمة للفقراء، يعني في نفس الإنسان على الجوع والعطش كما شعروا في يوم ذلك. والثاني يقوم بالعقول. والثالث بصحة البدن كقوله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. الرابع بنقصان الشهوات. والخامس بنقصان النفقات والتصرفات اليومية. والآخر أو السادس بالتعظيم بحارة الشمس لنواجه منها أشد النار. نسأل الله أن يدخلنا إلى الجنة آمين. آمين الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مشتاقة على أربعة نفر: كامل القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والأخير والصائمين في رمضان. ولذلك فلا نؤمن في شهر رمضان شعار الإسلام وتدرس القرآن ومجلس العلم وصلاة التراويح. لماذا؟ لنقبل الأجر من الله عز وجل. والأخير والله الموفق إلى أفضل الظواهر شكرا كفاله ثم السلام